也没，是吧？不过吕树应该不在。Nampak seorang ibu menyanyikan sebuah lagu Twinkle kepada putranya di depan rumah seseorang. Tak lama kemudian pemilik rumah tersebut yang bernama Bibi Lin membukakan pintu. Melihat itu, Bibi Lin menanyakan, kenapa wanita itu tidak pulang. Melihat wanita itu kebingungan, Bibi Lin pun menyuruhnya untuk masuk ke dalam karena hari sudah larut dan juga hujan. Wanita itu nampak senang. Sebelum masuk, ia menitipkan putranya terlebih dahulu sementara dirinya pamit untuk membeli obat. Bibi Lin melihat kalung si bayi, namun tidak disangka perempuan itu menghilang dan tidak kembali lagi. 18 tahun kemudian, terlihat si bayi yang kini telah menjadi seorang bujang ditemani adik angkatnya membeli manisan. Si kakak bernama Lusu dan adiknya bernama Lu Xiaoyu. Saat berjalan, Lusu mendengar desas-desus tentang seorang pria yang tiba-tiba mendapat kekuatan super. Ya, akhir-akhir ini berita semacam itu sangat banyak. Mereka melihat pertunjukan. Karena tidak terlihat, Lu Xiaoyu meminta Lusu untuk menggendongnya. Tetapi Lusu tidak kuat, sampai akhirnya mereka pun nyeledak ke depan sehingga mereka pun bisa melihat pertunjukan tersebut. Tiba-tiba Lusu merasakan kalung peninggalan ibunya bereaksi, namun ia malah terfokus melihat akrobat tersebut. Beberapa saat kemudian setelah selesai pertunjukan, Xiaoyu meminta Lusu untuk pergi ke belakang panggung dan melihat cara orang tadi melakukan pertunjukan api. Mereka pun masuk. Sesampainya di sana, Lusu dan Xiaoyu melihat orang misterius menembak suntik bius di atraktor tadi. Mereka kaget, sampai akhirnya mereka ketahuan dari tempat mengintip. Tetapi untungnya Lusu bisa mengelak kalau dirinya akan ke kamar mandi dan malah menyasar ke tempat tersebut. Mendengar itu, orang itu pun mengatakan kalau dirinya adalah kelompok pemadam kebakaran. Pertunjukan tersebut tidak berizin, maka dari itu ia akan menyelidikinya. Lusu bertanya-tanya, karena jika memang pertunjukan itu tidak disetujui, kenapa harus dibuat pingsan? Setelah itu, Lusu dan Xiaoyu disapa oleh seorang pemuda yang bernama Jiwei, tetapi Lusu mengabaikannya dan malah memikirkan kejadian di belakang panggung tadi. Kini mereka sampai di rumah. Di sana nampak Bibi Lin sedang mengolah obat tradisional. Beberapa saat kemudian Xiaoyu menonton TV. Setelah itu ia meminta kakaknya untuk membelikan Indomie. Di tengah perjalanan, Lusu merasa kedinginan, dan ia terpikirkan di mana saat dirinya yang selalu dibully karena ia penyakitan. Hari demi hari, Xiaoyu selalu menemaninya suka maupun duka. Di tengah lamunan, Lusu tidak menyadari kalau lalu lintas sudah lampu hijau, sampai akhirnya ia tertabrak. Saat itu juga Lusu teringat nyanyian Twinkle, pembulian, dan saat-saat bersama Xiaoyu. Tidak disangka, kalung Lusu bereaksi ke setiap aliran darahnya, sehingga ia tidak merasa sakit sama sekali, sekalipun tertabrak. Setelah itu, supir yang menabrak tadi pun menghampiri Lusu. Lalu Lusu malah menakutinya sampai muncullah emosi negatif. Kini Lusu di toko sembako untuk membeli mie. Orang-orang yang melihat getih Lusu nampaknya mengeluarkan emosi negatif juga. Setelah itu Lusu kembali ke rumahnya dan memberikan mie kepada Xiaoyu. Beberapa saat kemudian Lusu masih memikirkan kejadian tadi. Lalu muncullah pemberitahuan nama-nama orang yang telah ia takuti tadi, yang mana emosi negatif mereka menjadi poin penghasilannya. Lusu nampak kaget karena itu kali pertamanya. Melihat itu Lusu nampak antusias dan yakin kalau dirinya akan sekuat Raja Iblis. Setelah itu Lusu mencoba bermain putaran sihir di peta bintang. Awalnya ia kalah tetapi terus mencoba. Dan akhirnya, Lusu mendapatkan buah pemurni sumsum. Nampak cahaya menyeruak dari buah tersebut, terserap begitu saja dan membuatnya sangat nyaman. Karena dedeyen, Lusu terus mencoba putaran sihir sehingga poinnya pun berkurang 100 demi 100 per putaran sihir. Sampai putaran terakhir ia mendapat surat. Tulisannya sebuah bait lagu Twinkle Little Star seperti yang dulu ibunya gumamkan. Cahaya menyeruak dan ia pun melihat dimensi planet. Setelah itu Lusu dan Xiaoyu makan sarimi. Tak lama kemudian Lusu mendengar suara, lalu ia pun memutuskan untuk memeriksanya. Saat melihat, Lusu terkejut sampai akhirnya orang itu melihat ke arahnya. Tidak disangka orang tersebut adalah orang misterius saat atraksi api tempo hari. Saat itu juga orang itu nyamperkan Lusu untuk menginterogasi. Lusu menjawab kalau dirinya sejak tadi di tempat tersebut dan mengumpulkan lobak kering.
Setelah itu, pria itu pun tidak mencurigai Lusu. Setelah kembali dari atap, Lusu melihat orang terjatuh. Ia pun ngebikin kesal orang tersebut karena Lusu tahu kalau orang itu hanya pura-pura pingsan. Dengan begitu, poin Lusu pun bertambah. Mendengar ejekan Lusu, orang itu semakin marah dan menyentuh tangan Lusu sambil memunculkan api. Tetapi tidak disangka, tangan Lusu tidak terbakar sama sekali. Sampai akhirnya orang itu pun mengatakan kalau dirinya hanya bercanda. Beberapa saat kemudian setelah mendapatkan poin, Lusu ingin mencoba membeli item. Tiba-tiba ia mendapat sebuah pil yang ia yakini kalau itu sebagai sumber daya spiritual. Saat ia menelannya, dimensi berubah dan cahaya muncul dari tubuhnya, bereaksi dengan planet. Tidak disangka, ia bertambah kuat, mengangkat risbang hanya dengan satu tangan. Sesaat kemudian, Lusu nampak bersemangat mencari poin dari emosi negatif. Sejenak ia berbicara dengan adiknya. Sekalipun ekonomi sulit, ia akan menyekolahkan adiknya. Keesokan harinya sebelum berangkat sekolah, Lusu berjualan telur. Tak lama kemudian, teman sekelasnya melihat Lusu berjualan. Mereka hanya ngaleos begitu saja. Paman penjual di pinggirnya bertanya, kenapa mereka tidak menyapa Lusu? Lusu hanya tersenyum dan mengatakan kalau mereka seperti itu mungkin karena dirinya memalukan. Paman itu pun menegarkan Lusu, karena buat apa malu menghasilkan uang hasil dari jerih payah sendiri. Tiba-tiba datang 3 orang siswa yang sebagai temannya Lusu. Mereka mengejek Lusu. Dengan kalemnya, Lusu malah membuat mereka mengeluarkan emosi negatif. Tidak mau kalah, ia mengatakan kalau Lusu tidak boleh memalukan nama sekolah, karena sebentar lagi akan ada razia. Ya, karena Lusu berjualan di pinggir jalan sih. Sambil tersenyum, Lusu meminta temannya itu membeli semua telurnya. Jawaban yang telak. Karena memiliki ATM dan Lusu tidak mungkin bisa bertransaksi dengan itu. Ia berniat untuk mempermainkan Lusu dan menanyakan sisa telurnya. Tidak disangka, Lusu berteriak, membuat jebakan sehingga semua orang pun mengeluarkan emosi negatif. Setelah mengatakan total uang yang harus dibayar, anak itu pun mengeluarkan kartu kreditnya dan menanyakan mesin kartu kredit kepada Lusu. Lusu nampak sedih dan terdiam. Tiba-tiba datanglah seorang wanita yang bernama Chao Ningqi. Ia membantu Lusu dengan cara memberikan pinjaman uang tunai kepada si anak sombong tadi. Alhasil, semua telurnya Lusu pun sold out. Di kelas, para murid nampak dihebohkan tentang situs web yang mengunggah video orang terbangkitkan. Ada beberapa klasifikasi orang yang terbangkitkan, yakni dari kelas A sampai F. Tingkat F merupakan tingkat kekuatan setelah terbangkitkan. Kelas E memiliki kekuatan nyata. Kelas D dapat secara efektif menghindari senjata reaktif. Kelas C dapat melawan senjata reaktif. Kelas B dapat meminjam kekuatan langit dan bumi, sedangkan kelas A dapat beresonansi dengan langit dan bumi. Promosi level bisa melalui kebangkitan bawaan dan latihan yang didapat. Kebangkitan bawaan karena kurangnya metode peningkatan bertahap hanya bisa mengandalkan kebangkitan terus-menerus. Mengetahui itu, Lusu menyadari kalau dirinya sekarang berada di kelas paling rendah alias kelas F. Sesaat kemudian nampak para murid dikagetkan atas peristiwa yang terjadi, di mana di sekolah mereka ada seseorang yang terbangkitkan. Lusu ikut untuk melihat. Tak lama kemudian ia bertemu dengan Chao Xingqi. Lusu menyadari kalau gadis itu telah menyembunyikan kekuatannya. Beberapa saat kemudian, orang yang terbangkitkan pun telah ditemukan. Ia mengancam semua orang. Tetapi untungnya Lusu memberanikan diri untuk memecahkan permasalahan. Sampai akhirnya semua orang mengeluarkan emosi negatif dan mengagumi keberanian Lusu. Saat masuk kelas, Lusu diminta untuk mengambil sampel darahnya. Saat kembali ke rumah, Lusu melihat Bibi Lin mengobrol dengan Jiwei mengenai kakeknya. Setelah itu, Jiwei pun pulang. Lusu melihat Xiaoyu demam. Melihat itu, Lusu mencari cara untuk menyembuhkannya. Sampai akhirnya ia mencari item di putaran sihir. Setelah itu, Xiaoyu pun dapat disembuhkan. Keesokan harinya, nampak para murid membincangkan tentang pihak kota yang akan mendirikan kelas khusus bagi siswa dengan kualifikasi terbangkitkan. Sang ketua kelas yang sombong meyakini kalau Lusu adalah satu-satunya orang yang tidak mungkin terbangkitkan. Setelah kelas masuk, nampak Pak Guru mengumumkan kalau pihak kota memutuskan untuk mendirikan kelas khusus yang digurui oleh Pak Siwei. Lalu ia pun menyuruh murid keluar saat merasa namanya dipanggil. Yang pertama Chao Xingqi, lalu Liu Li, Li Xingyu, Yuan Lingqi,
Dan yang terakhir, lusuh. Mendengar itu semua murid kaget berjamaah.